wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aman ya, suara saya sudah terdengar. Pertama mohon maaf dulu, tadi hampir saya kelupaan ya untuk web pada malam hari ini. Ya, biar langsung saja saya izin share screen teman-teman. Kita langsung ke to the point aja. Apa yang mau dibahas pada hari ini ya. Oke, sesuai dengan tugasnya teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu mana ya. Ini dia. Oke, untuk tugas praktikum kedua, atau tugas 2 pada mata kuliah ini atau mata kuliah keamanan jaringan, teman-teman diminta untuk mengamankan jaringan dengan melakukan praktikum konfigurasi NAT overload. Kemudian habis itu teman-teman diminta untuk melakukan praktikum konfigurasi VPN site to site ya. Dan ya, saya perlu ingatkan lagi teman-teman bahwa di dalam tugas 1, 2, 3 itu teman-teman semua wajib mengerjakannya. Tidak boleh ada yang terlewat salah satu tugas pun. Karena ketika ada salah satu tugas yang tidak dikumpulkan, maka otomatis nilai teman-teman pada mata kuliah ini akan E. Jadi saya sangat harap teman-teman jangan sampai ada tugas yang terlewat, dipastikan apakah sudah terkumpulkan di sistem atau tidak gitu ya. Karena jangan sampai terlewat. Nah, di sini yang kumpul tugas 2 baru 2 orang, baru 9 orang, sorry mohon maaf. Ini baru 9 orang. Silakan nanti dicek kembali. Kemudian selama yang ini kan sudah saya periksa ya teman-teman ya. Sejauh ini semuanya benar ya. Ada beberapa mungkin yang salah. Nanti tinggal dicek lagi komentar saya seperti apa. Yang tidak ada komentar atau nilainya sudah 100 berarti itu sudah benar ya teman-teman. Karena memang sebenarnya tidak ada masalah saat mengikuti modulnya ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan praktikum konfigurasi NAT overload, sama yang kedua itu adalah VPN site to site. Ini tidak ada masalah kalau kalian ikuti pedomannya. Paling yang ada masalah mungkin itu adalah di package yang akan di-download ya. Saya harap mungkin teman-teman tidak ada masalah dalam mendownload package-nya. Ya, saya harap tidak masalah. Nanti tinggal cari aja di Google ya. Misalkan praktikum SI sistem informasi UT. Saya gini. Nanti ada yang paling atas nih kalau tidak salah. Ini dia bahan-bahan praktikumnya. Silakan teman-teman download aja. Jadi modul yang ada di sana, paket-paketnya itu bisa teman-teman download di sini. Kalau tidak salah di e-learning-nya juga ada ya. Tinggal di-download aja. Ini pilih yang bagian keamanan jaringan ya, teman-teman. Nanti akan terdownload file-file yang berkaitan sama keamanan jaringan. Nah, tinggal diikuti aja yang ini. Di e-learning-nya juga kalau tidak salah ada. Cuman kalau kalian malas cari atau tidak tahu di sebelah mana, boleh pakai Google aja. Saya biasa pakai Google sih karena susah untuk nyari, jadi langsung aja Google terus aja bahan praktikum itu tadi langsung muncul langsung, tinggal dipilih mau yang mata kuliah apa. Oke, nah paling yang bermasalah adalah di bagian packet tracernya ya, si packetnya tadi. Nah itu yang saya pernah coba, itu kendalanya adalah di ngeping dari router yang satu dengan ke router yang dua. Ini tidak bisa nih. Nanti teman-teman bisa coba dengan ngeping dari yang satu ke ini PC1 PC0 ke PC1. Nanti kita coba teman-teman lihat apakah bisa ngeping apa tidak. Terus PC2 ke PC0 ke PC2 yang sini, yang sebelah sini, untuk mengetahui apakah router ini aman untuk switch yang sebelah sini atau tidak. Nah, kalau dia bisa ngeping berarti aman. Nah, terus coba ping dari PC0 ke web server yang di sini gitu ya. Kalau misalkan tidak, nah kemungkinan besar masalahnya di routernya. Nanti kali cek mana yang bermasalah. Cara ngecek gimana ya? Nggak perlu repot-repot, kita gunakan cara IndiHome aja. Tinggal dimatikan aja router yang satu, terus nyalakan kembali. Kalau masih belum bisa, coba matikan router 2, nyalakan kembali. Gitu aja sih solusinya. Tidak perlu setting-setting aneh-aneh, udah gitu aja sih. Cara IndiHome, matikan, nyalakan router. Ini Cisco memang sangat-sangat realistis sekali memang simulasinya. Jadi mungkin karena paketnya itu apa ya? Kita downloadnya cuma paket doang, jadi kadang mungkin sudah apa ya istilahnya ya, sebelum diupload tuh mungkin belum sempat direset gitu ya, sehingga bermasalah pada saat kita pakai. Nah jadi, tapi ini bagi yang teman-teman mengalami masalah tersebut ya. Oke, dan sebenarnya terkait dengan ini sudah saya jelaskan juga di tahun lalu, bukan tahun lalu, semester lalu sebenarnya di mata kuliah yang sama, mata kuliah keamanan jaringan juga. Makanya saya bilang ini tidak akan lama karena sebenarnya referensinya sudah teman-teman bisa cari di channel YouTube saya. Nanti tinggal buka yang video web 3 mata kuliah keamanan jaringan yang ini ya. Nah, yang ini. Nanti
nanti tinggal dinonton aja. Nah, di sini sudah dijelaskan detail, makanya saya tidak mau lama-lama, artinya teman-teman bisa nonton ini saja, nanti diputar kembali gitu ya. Nah, ini saya bahas bagaimana cara mengenangani masalah yang tadi itu ya, nanti teman bisa nonton kembali. Soalnya tadi saya coba, paket tracer saya ini, saya lupa juga password saya ya, udah lama saya nggak login teman-teman, karena jarang untuk simulasi jaringan ya, karena akhir-akhir ini penelitian saya itu arahnya lebih ke keamanan, datanya menggunakan kriptografi, jadi jarang menggunakan, Cisco. Nah, sehingga tadi gara-gara saya ketiduran gitu ya, saya belum sempat preparation, biasanya kan jam 6 saya sudah preparation tuh habis maghrib, buat ngajar rencananya gitu, tapi ternyata tadi saya ketiduran ya, mohon maaf banget teman-teman, aduh, karena kecapean banget mungkin ya. Tuh, saya mohon maaf. Tapi di sini, saya jelaskan detail, nanti teman-teman boleh nonton aja, buka di channel saya aja, Ion Kasliono ya. Nanti, teman-teman akan bisa cari itu web 3 yang bagian keamanan jaringan yang, di 6 bulan lalu nih, semester kemarin ya. Ditonton aja. Ini sudah detail banget, jelaskannya, enggak detail banget sih, tapi intinya sudah dijelaskan juga termasuk dengan, VPN site to site ya. Oke, nanti jadi kalau nanti secara teknisnya ada yang masalah bisa bisa, langsung main ke sana aja. Tapi sebenarnya ini sudah tidak ada masalah sih sebenarnya, ya apa namanya, dari tutorial ataupun, buku pedoman ini sudah tidak ada masalah, teman-teman bisa tinggal mengikuti saja. Dan di sini juga ada, apa namanya, table untuk mengecek apakah IP address-nya sama atau tidak, termasuk dengan alamat IP-nya, nanti akan teman-teman cek aja sesuai dengan, paketnya. Ketika ada yang berbeda silakan diperbaiki, ya supaya, tadi ya tidak ada kesalahan dalam proses praktikumnya. Jadi pastikan PC yang terdapat pada jaringan, 192.168.10.0 dan PC, 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada jaringan sebelahnya gitu ya. Karena di sini kan ada 2 jaringan teman-teman ya, ada 2 router, berarti ada 2 jaringan. Jaringan yang sebelah kiri yang router ini, router 1, dan jaringan yang sebelah kanan itu router 2. Nah, jadi pastikan bahwa semua PC ini bisa connect ke, web server dan juga FTP server. Nanti tinggal coba aja kunjungi websitenya gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti ya gimana cara kunjunginya, langsung aja ping bukan ping, langsung aja buka, website dari si web servernya gitu ya. Langsung masukin IP address-nya aja yang 25. Kalau dia 25 berarti dia di jaringan 20 ini ya. Nah, kalau yang PC tadi kan dia berada pada jaringan, 10 dengan jaringan 30. Nah, si web server itu berada pada, ini, 20 ya, jaringan 20. Yang sebelah sini nih, sebelah kanan. Oke, saya kira mungkin clear, yang saya jelaskan. Bentar saya sambil ingat-ingat lagi apa yang harus dijelaskan, bentar. Nah, ini dia keterangan IP address-nya ya. Untuk web server itu pakainya yang 25, jadi bisa langsung pakai browser aja. Kalau yang FTP itu ya pakainya CMD tadi ya buat ngeceknya. Nah, jadi gunakan command prompt kalau yang, FTP. Sorry, iya FTP betul ya. Kalau web server langsung aja di browser, PC-nya bisa dicek. Nah, boleh juga pakai, kemudian gunakan juga verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt ya, yang terdapat di web server. Nah, terlihat pada gambar web server telah diakses oleh host yang beralamat 35, ini contoh ya, karena tadi coba dibuka, si web servernya menggunakan PC yang 35 tadi ya, yang ini nih. Sehingga si, siapa namanya, si hostnya, si web servernya itu bisa mendeteksi PC mana yang mengakses dia gitu ya. Jadi ketahuan di situ bahwa ada yang mengakses dia di alamat 35. Nah, artinya apa? Ini si webnya, si, PC-nya itu terlihat. Nah, jadi tujuan dari NAT overload sebenarnya adalah memasking atau menyembunyikan, bukan masking sih ya, menyembunyikan PC dari jaringan tersebut, alamat IP-nya yang mana. Jadi yang kelihatan nanti hanya alamat routernya saja gitu. Jadi nggak ketahuan, dia PC yang mana. Nah, itu sebenarnya. Jadi akan melindungi dia jadi dari serangan-serangan misalnya seperti DOS gitu ya, atau DDoS. Sekarang nggak langsung targeted, dia lebih ke routernya saja. Nah, di mana router ini kan punya firewall juga ya, jadi bisa bisa ke-handle kalau ada serangan itu. Dan, artinya juga penyerang tidak tahu alamat IP address sesungguhnya dari klien. Nah, ini tujuan dari NAT overload sebenarnya. Oke. Nah, bisa juga kita verifikasi, menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server atau FTP server gitu ya. Nah, ini saya jelaskan singkat aja karena di video saya yang tadi itu sudah detail teman-teman. Jadi biar nggak lama-lama, nanti silakan nonton aja video yang tadi ya. Dan ya teman-teman juga sudah yang sudah ngumpulin, saya lihat sudah mayoritas betul juga. Jadi saya merasa bahwa ini tidak terlalu perlu.
dijelaskan detail dan teman-teman sudah paham lah. Cuman karena memang saya diwajibkan untuk melaksanakan web ini ya. Oke, mungkin itu aja terkait dengan NAT overload. Kemudian, nah untuk konfigurasinya, teman-teman bisa melakukan konfigurasinya di router 1 ya. Nah, gimana konfigurasinya? Tinggal diikuti aja perintah yang di sini nih. Ini udah aman banget, langsung selesai ya. Bisa kalian gunakan konfigurasi sini. Nah, ini bagian analisisnya. Dan nanti melalui browser yang terdapat di PC 0, PC 3 sampai PC 4 akses web server yang tadi ya. Kemudian tekan go beberapa kali. Nah, setelah itu nanti kalian akan melihat bahwa setelah kita pakai netstat melalui command prompt yang ada pada web server, di sini yang terlihat yang diakses tadi bukan lagi si webnya itu ya, bukan lagi bukan lagi si PC-nya gitu, tapi melainkan sudah routernya saja gitu, tidak tampil lagi. Nah, dari tersebut lihat web server masih mengenali alamat asli host yang berasal dari 30, sedangkan jika yang web server tersebut berasal dari host 20, yang 10 kan tadi ada yang 10 sama yang 30 ya. Nah, kalau yang 30 itu masih kedetek karena tadi settingan di atas ini baru yang 10 saja ya. Yang ini baru 10 aja yang disetting. Yang 30-nya belum. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan di sini yang 30 masih kedetek itu alamat si IP address PC-nya yaitu 35. Nah, tapi yang atas ini sudah 51 ya. Nah. Bentar. Sedangkan jika masuk mengakses web server tersebut berasal dari host di jaringan 168.10, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 51. Nah, ini dia. Jadi kalau dengan 10 yang kedetek malah routernya doang, tidak si websitenya. Bukan website. Tidak si PC-nya. Ya, ini yang bikin dia lebih aman. Jadi lebih tersembunyi jadinya ya si PC yang kliennya tadi tidak ketahuan. Oke. Nah, kemudian lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Jadi silakan dicoba lagi hal yang sama untuk FTP. Tadi kan baru web server ya. Nanti caranya sama kok dengan FTP. Dan saya cek tugasnya mayoritas sudah pada benar. Oke. Sekira clear untuk not overload. Nah, selanjutnya untuk VPN satu site. Nah, ini juga sama, dari kendala sebenarnya teman-teman. Kalau kalian coba ikuti prosedur di sini aman-aman aja. Jadi tujuannya adalah untuk memahami teknologi IPsec dan VPN, Anda akan melakukan simulasi VPN jenis site to site menggunakan packet tracer. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk dapat melakukan ini adalah perangkat lunak packet tracer, kemudian file site to site package ya, yang sudah disiapkan di website yang ini tadi. Ya tinggal diikuti aja. Nah, setelah itu nanti sudah ditampilkan seperti ini, kemudian pelajari topologinya gitu ya. Berikut daftar alamat dari masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut. Ini saya tidak langsung praktekkan dulu teman-teman karena akan makan waktu. Saya langsung spesifik aja apa yang saya perlu jelaskan. Tadi sudah saya bilang bahwa di sini sudah detail, sebenarnya tinggal diikuti aja, dinonton aja. Biar teman-teman tidak perlu lama-lama juga ya untuk web ini. Dan karena ini video sudah ada, bisa kalian ulang-ulang ya. Oke. Begitupun juga nanti yang teman-teman yang akan menonton rekaman ini, saya akan arahkan ke video yang tadi biar video saya tidak biar materinya tidak ulang-ulang. Dan memang UT ini kadang-kadang beda-beda tugasnya, makanya di modul ini ada beberapa bukan modul ini, modul 1 kalau tidak salah itu ada beberapa praktikum. Dan nanti teman-teman bisa silakan dicoba satu-satu ya. Tapi saya sangat berharap teman-teman mencoba semuanya. Kalau tidak salah di modul itu, di modul praktikumnya itu dia bukan di modul praktikum, di modul yang disediakan oleh UT, modul mata kuliah keamanan jaringan itu semuanya lengkap. Nah, silahkan dicoba semuanya gitu. Ya meskipun bukan bagian dari tugas. Karena teman-teman akan lebih memahami ya. Nah, kadang tugas itu diganti-ganti tuh, kadang yang ini, kadang ganti yang lain lagi. Ada DHCP palsu dan sebagainya gitu ya, tergantung. Nah, kebetulan di tahun ini sama nih, makanya saya rasa aduh ngapain saya jelaskan lagi gitu karena sudah ada video, tinggal teman-teman nonton aja. Jadi nanti mungkin itu lebih ke tanya jawab aja ya kalau memang ada pertanyaan setelah ini. Tapi saya lihat tugas yang diberikan teman-teman sudah mengerjakan yang baik mayoritas ya. Kalaupun ada paling masalah teknis di videonya, mungkin suaranya tidak ada atau mungkin dia di-cut videonya sehingga saya tidak melihat penjelasan dalam proses praktikumnya, itu saya akan minta ulang untuk dijelaskan detail gitu ya. Oke. Nah, berikut adalah daftar alamat dari masing-masing interface yang terdapat pada topologi tersebut. Jadi ada
apa namanya, tabel alamat IP yang ini bisa kalian cek di router 1, router 2 ya. Dan jenis kabel atau hubungannya kalau ada ada alamat IP-nya dia sebagai jaringan private kah, jaringan public kah gitu ya. Ini dia tabelnya. Nanti silahkan disesuaikan dengan yang ada pada paketnya. Kalau ada yang salah atau tidak sesuai silahkan diperbaiki, diedit ya, disesuaikan aja. Dan saya cek terakhir sih aman-aman aja, nggak ada perubahan, nggak ada yang berbeda, masih oke aja. Makanya saya tidak terlalu banyak penjelasan. Cuman teman-teman bisa mencoba untuk analisis dulu ya, dicek satu-satu bahwa tabel ini maksudnya apa dengan yang paket yang ada. Oke, bentar ya teman, bentar. Oke, mohon maaf kita lanjut lagi teman-teman. Oke. Nah, pada topologi ini diasumsikan bahwa jaringan 172 yang ini tadi dan yang apa yang 10 sama yang 20 itu sebagai jalur publik ya. Ini kita asumsi aja, dan dua jaringan lainnya itu yang 10 dan 20 sebagai jalur private. Jadi ada jaringan publik dan jaringan private ya. Ini asumsi aja, tinggal dicek nanti, tinggal disesuaikan aja. Ini sebagai asumsi saja. Oke. Nah, pastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping. Jadi nanti coba di ping antara PC0 sama PC1 nih. Jadi ada jaringan di sini. Ada yang public sama yang private. Nah, yang R1 G0 yang ini masuk kategori jaringan private ya yang ini. Kemudian apa namanya? R2 yang ini yang G0 G00 ini juga masuk kategori jaringan private. Nah, yang public adalah yang S030 ya, yang ini yang atas. Ini masuk kategori jaringan public. Nah, ini asumsi saja. Jadi RR3 itu masuk kategori jaringan public. Kemudian yang R2 yang terhubung dari router 3 ke 2, yang ini masuk jaringan public juga. Begitupun juga yang R3 ke R1 ya. Nah, sesuai dengan keterangan yang di sini nih. Jadi untuk R1 yang SE03 yang ini, SE030 itu merupakan jaringan public. Jadi asumsi adalah ini jaringan public, yang ini private nih ke PC. Nah, itu dia. Oke. Nah, tahapan percobaannya gimana ya? Udah tinggal ikuti aja yang ini. Jadi pada tahap ini teman-teman akan mengkonfigurasi IPsec ya. Nah, jadi aktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router 1 dan router 2 karena 1 dan 2 ini merupakan jaringan private tadi. Jadi yang 3 itu yang public gitu ya. Nah, caranya gimana? Tinggal ikuti aja langkah yang ini. Udah, tinggal diikuti. Kemudian verifikasi menggunakan perintah yang ini, R1 untuk di router 1 ini ya. Shown version. Nah, tinggal kelihatan tuh. Kemudian pastikan lisensi teknologi keamanannya aktif ya. Kemudian lakukan hal yang sama pada router 3. Jadi router 1 dan 2, terus router 3 lakukan hal yang sama juga. Kemudian berikutnya lakukan konfigurasi parameter dari IPsec pada R1 dengan konfigurasi yang pertama identifikasi tracing trafficnya, yaitu pakai data yang memicu untuk membuat jalur VPN. Pada contoh praktek ini semua paket data yang berasal dari jaringan yang ini
menuju ke jaringan yang 3 ini akan memicu terbentuknya jalur VPN gitu ya. Kita bisa setting di R1 di router 1 ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi parameter ISAC-nya, ISAC MP-nya untuk fase pertama. Nah, tinggal diikuti aja langkah-langkah yang di sini teman-teman. Ini sudah amanah banget, tidak ada masalah. Terus lakukan yang fase kedua juga. Tadi kan fase pertama, fase kedua. Habis itu konfigurasi crypto map pada interface output ya, yang interface yang terhubung ke jaringan publik. Yaitu dari si S0 tadi ya. Berarti jaringan yang mana tadi? Yang ini ya. Yang ini, jaringan publik nih. Nah, coba kita konfigurasi kriptonya. Oke, yang berikutnya konfigurasi parameter IPsec-nya pada router 1 dengan konfigurasi yang pertama sama identifikasi interesting traffic-nya pada R3 ya, kita setting dulu antara router 1, terus habis itu ISAC MP dari fase satunya, habis itu fase 2, terus konfigurasi kripto juga sama ya dengan yang atas. Nah, setelah itu kita bisa verifikasi hasil konfigurasi IPsec tadi. Nah, misalkan yang kirim paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Jadi kita nge-ping aja. Nah, kita akan lihat verifikasi paket yang kirim tadi secara terenkripsi menggunakan perintah yang ini. Jadi coba kita show gitu ya, IPsec dari router 1. Nah, maka akan tampillah hasil yang seperti yang di bawah, seperti di monitor tadi. Oke. Nah, hasil verifikasi memperlihatkan bahwa jumlah paket yang dikirim dan juga dia terenkripsi. Jadi encrypted ya. Jadi di encrypt 7, terus nanti di decrypt 6 gitu ya. Artinya jumlah paketnya ada sekitar ada 7 dan kemudian yang di encrypt juga sekitar 7. Begitupun yang di decrypt ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk NAT overload VPN side to side. Jadi tinggal diikut aja yang ada di modul, itu tidak ada masalah sejauh ini ya. Oke. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya nanti teman bisa baca modul yang ada ya. Ini saya jelaskan to the point aja langsung biar lebih cepat. Oke. Mungkin itu aja terkait penjelasan saya. Nanti sisanya bisa nonton video ini teman-teman. Ya sama, ini juga tidak detail banget karena memang tujuannya untuk memfokuskan kepada pengerjaan tugas. Nanti secara materi silakan nanti teman-teman baca modulnya biar makin mengerti ya maksud dari VPN itu apa dan juga NAT overload itu apa. Oke. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ntar saya end share screen. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak apa. Tidak ada. Untuk tugasnya apakah sudah diselesaikan, Mas Samsul dengan Mas Tito? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Oke, sudah nilai juga berarti ya. Kalau nilainya bagus berarti aman sudah. Sudah ya, oke sip kalau gitu. Terima kasih. Berarti tidak ada masalah berarti ya. Karena memang dari pedomannya kalau kan ikuti satu-satu tidak ada masalah ya. Karena beberapa dulu praktikum sebelum-sebelumnya itu ada yang bermasalah paketnya gitu. Jadi saya harus konfirmasi lagi di web gitu. Tapi sejauh ini mungkin UT sudah memperbaiki, jadi ya kebanyakan aman aja. Kecuali yang tadi yang VPN side to side, bukan. Yang NAT overload itu bagian paketnya. Tapi mungkin teman-teman gak ada masalah ya dengan paketnya ya. Solusinya gampang sih, tinggal di restart doang, sudah selesai. Tinggal dimatiin nyalain udah langsung selesai sih. Tapi beberapa kasus ya, ada yang tidak masalah, yang itu ada yang bermasalah. Nanti tinggal sesuaikan aja. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, siap. Jadi sampai ketemu di web keempat ya, web terakhir untuk membahas tugas ketiga. Saya akan lihat dulu kondisinya apakah di minggu ini atau di minggu depan kita akan bahasnya. Tapi yang jelas jangan sampai tidak mengumpulkan tugas dulu di e-learningnya, karena kalau tidak kumpul nanti tidak bisa saya nilai ya. Jadi meskipun nanti misalkan ternyata UT tidak ngasih perpanjangan waktu, tapi kalau sudah pernah dikumpulkan, itu saya bisa kasih kesempatan buat teman-teman untuk perbaiki kalau misalnya ada yang salah. Jadi udah kerjain aja dulu sesuai dengan pedoman yang ada. Nanti saya akan periksa. Meskipun ternyata kalau saya sudah periksa pun ternyata waktunya sudah lewat, enggak apa-apa, nanti saya berikan kesempatan teman-teman untuk memperbaiki dan kirim ke lewat DM aja atau lewat message aja, enggak apa-apa. Nanti saya akan informasikan lah mau lewat message atau mau lewat email untuk link yang terbarunya gitu ketika memang saya minta perbaiki. Tapi harapannya tidak perlu perbaiki ya. Tugas 3 langsung selesai aja gitu ya. Yang jelas jangan sampai ada yang kelewat.
Kalau saya cek sih teman-teman masih ada berapa yang belum mengerjakan tugas 3. Tapi tidak tahu Mas Mas siapa Mas Samsul dan Mas Tito apakah sudah menyelesaikan tugas 3? Alhamdulillah udah selesai Pak. Oh, Baru udah Mas. selesai. Ya, Oke, aman berarti kalau gitu. Hanya mungkin sebelum nilai karena saya masih melihat yang lain dulu. Tunggu yang lain biar sekalian saya nilainya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum saya akhiri? sudah cukup Pak. Oke, Tidak, sip. Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Samsul dan Mas Samsul dan Mas Tito. Tadi kalau nggak salah ada Pak Yahya ya. Tapi kayak beliau Iya. udah keluar mungkin. Terus sempat saya di DM juga sama Pak Yahya. Saya baru baca karena ketiduran ya. Oke, sip, nanti mungkin beliau bisa nonton rekaman ini aja dan ya aman-aman aja seharusnya tidak ada masalah. Nanti bisa nonton juga video yang sudah saya rekam juga tentang materi yang sama di channel YouTube saya. Karena emang tujuannya saya bikin channel itu buat ini ya. Karena jangan sampai hal yang sama gitu, ngapain diulang-ulang. Oke, sip, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir pada web kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Oke, saya izin untuk stop record dan end live end pertemuannya. Izin live ya. Ya.